Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita membaca buku tafsir salat. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membaca bagaimana cara membaca amin yang benar dan bagaimana pula cara membaca amin yang salah yang bisa sampai pada kondisi membatalkan salat. Kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana cara membaca amin yang benar. Amin secara bahasa artinya adalah Allahumma istajib. Allahumma istajib. Ya Allah, kabulkanlah. Sehingga selesai berdoa lalu kita mengucapkan amin, maka artinya adalah kita mengucapkan ya Allah, kabulkanlah. Menurut pendapat yang masyhur di kalangan ahli bahasa, ada dua cara dalam membaca amin yang benar. Pertama adalah dibaca dengan dipanjangkan kata a sehingga menjadi a dua harokat. Dipanjangkan dua harokat. Sedangkan minnya dibaca mad arid lis sukun, bisa 6 harokat atau 5 harokat atau 4 harokat. Yang kedua, huruf A dibaca pendek sehingga menjadi amin, sedangkan minnya tetap panjang. Sehingga cara membaca amin, minnya sama, semuanya panjang, tapi A-nya ada yang dibaca panjang, ada yang dibaca pendek. Karena itu bisa dibaca dengan amin. Bisa juga dibaca dengan amin. Ada dua cara baca. Berikut beberapa keterangan ulama mengenai hal tersebut. Yang pertama, keterangan Al-Hafidh Ibnu Hajar. Beliau mengatakan wat ta'min masdaru ammana bitasydid. Yang dimaksud dengan ta'min, mengaminkan, adalah bentuk masdar dari kata ammana yu'amminu, ada tasydidnya. Ai qala amin, maksudnya adalah orang membaca amin. Wahiyal bil maddi wat takhfif fi jami'ir riwayat wa an jami'il qurra. Dan semua riwayat serta para ahli qiraah menyebutkan bacaannya dengan memanjangkan hamzah atau memendekkan hamzah. Sehingga bisa dibaca amin. Bisa juga dibaca amin. Dua-duanya boleh. Kemudian keterangan yang kedua, keterangan Ibnu Abdil Bar. Beliau mengatakan wa fi amin lughatan. Ada dua cara baca untuk amin. Al-mad wal qasar. Yang pertama dipanjangkan, yang kedua dipendekkan. Seperti kata awwah atau awah. Bisa awah, bisa awah. Sehingga kalau dipanjangkan tadi ya, amin. Kalau dipendekkan, amin. Keterangan yang sama juga disampaikan oleh An-Nawawi. Beliau mengatakan wa fi amin lughatan al-mad wal qasar. Wal maddu afsah. Wal mim khafifatun fihima. Dalam amin ada dua cara baca, bisa panjang, bisa pendek. Sedangkan panjang itu lebih fasih. Karena dalam bahasa Arab ada yang ungkapan yang lebih fasih, ada yang ungkapan yang kurang fasih. Sebagaimana dalam bahasa kita ya. Ada yang lebih fasih, ada yang kurang fasih. Dan keduanya huruf mimnya tidak ditasydid. Mimnya mim khafifah. Sehingga bacanya tidak amin, tidak pula amin. Dan mentasydid seperti ini termasuk kesalahan. Alhamdulillah, insya Allah kita semuanya paham
Sehingga nanti Bapak Ibu ketika membaca amin, silahkan baca panjang dan silahkan baca pendek, dua-duanya boleh. Maksudnya adalah untuk huruf hamzahnya. Bisa kita baca amin, bisa kita baca amin. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana cara baca amin yang salah. Di sini saya membuat kesimpulan dari sebuah paper yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdullah Az-Zahim. Beliau menyebutkan beberapa cara baca amin yang salah. Beliau mengatakan ada beberapa kesalahan dalam bacaan amin. Ada yang ulama sepakat sholatnya masih sah, dan ada yang ulama sepakat sholatnya batal. Kesalahan membaca amin yang menyebabkan sholatnya batal dengan sepakat ulama. Sholatnya batal dengan sepakat ulama. Pertama, hamzah dipanjangkan, mim ditasydid, dan huruf ya dihilangkan. Sehingga bacanya amin. Ya-nya dihilangkan. Yang kedua, hamzah dibaca pendek, mimnya ditasydid, huruf ya-nya dihilangkan. Sehingga dibaca amin. Yang ketiga, hamzah dibaca pendek, mimnya tidak ditasydid. Amin. Semua ini menyebabkan sholatnya batal. Dan bahkan kata beliau, bil ijma' dengan sepakat ulama. Sehingga kalau ada orang yang dia baca amin, tapi agak pelit ya. Amin, 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 amin ya. Sebenarnya itu bukan mengaminkan yang benar. Itu bentuk salah dalam membaca amin. Karena itu tidak bisa diartikan sebagai kalimat Allahumma stajib. Ya Allah kabulkanlah. Yang kedua, kesalahan amin yang disepakati ulama, disepakati sebagai perbuatan yang salah, amin yang salah. Namun apakah itu membatalkan ataukah tidak, ada perbedaan di antara para ulama. Bunyi bacaan amin ini yaitu dengan memendekkan hamzah, mimnya ditasydid, dan ada huruf ya. Sehingga dibaca amin. Amin. Para ulama sepakat lafaz amin semacam ini dilarang. Namun mereka berbeda pendapat apakah membatalkan sholat ataukah tidak. Syafi'iyah menilai ini tidak membatalkan sholat. Sementara mazhab yang lain menilai ini bisa membatalkan sholat. Anda bisa lihat perbedaan antara kondisi pertama dengan yang kedua. Kalau kondisi yang pertama, ya-nya hilang. Dan itu sepakat ulama sholatnya batal. Kalau kondisi yang kedua ada ya-nya, tapi mimnya ditasydid. Ulama sepakat ini salah, tapi apakah sami membatalkan sholat atau tidak, mereka beda pendapat. Yang ketiga, kesalahan membaca amin yang diperselisihkan bolehnya dan batalnya sholatnya. Yang pertama, hamzah dipanjangkan, mim ditasydid, dan ada huruf ya. Dan ini paling sering yang kita jumpai di masjid. Hanafiyah membolehkan kesalahan semacam ini, sementara jumhur melarangnya. Hanya saja menurut Syafi'iyah, amin semacam ini tidak membatalkan sholat, sedangkan Hambali dan Maliki menilai amin ini bisa membatalkan sholat. Yaitu ucapan amin. Menurut Hambali dan Maliki batal sholatnya. Menurut Syafi'i ini cara amin yang salah. Menurut Hanafi ini masih ditoleransi, boleh. Amin di mana mimnya ditasydid dan a-nya dipanjangkan. Artinya adalah orang yang bermaksud. Sehingga kalau kita mengucapkan amin ya, maka
Di situ kita meneriakkan orang yang bermaksud. Amin. Kita sudah sampaikan tadi. Amin. Artinya adalah istajib. Kabulkanlah. Artinya kabulkanlah. Dan ini dalam bahasa Arab disebut dengan ismu fi'lil amri. Ismu fi'lil amri. Isim yang statusnya adalah fi'il amr. Artinya kabulkanlah. Sehingga kalau kita membaca Allahumma amin, maka artinya adalah Allahumma stajib. Ya Allah, kabulkanlah. Nah. Kemudian ada bacaan amin yang ma'ruf. Kita perhatikan kesalahan yang ketiga, yaitu ada huruf ya-nya tapi mimnya ditasydid. Mimnya ditasydid. Yang ini paling sering ya. Sehingga dibaca amin. Ini secara bahasa artinya orang yang bermaksud. Allah berfirman di surat Al-Maidah ayat awal ya. Wala aminal baital haram. Wala aminal baital haram. Dan tidak pula orang yang bermaksud menuju Baitul Haram. Mereka nggak boleh diganggu. Nah, menurut Hanafiyah, kenapa mereka membolehkan bacaan ini? Ketika orang melakukan sholat, lalu mendengar imam mengucapkan waladdallin, lalu dia membaca amin. Ya, di sini menurut Hanafiyah boleh. Ya. Boleh kesalahan ini dengan arti ketika orang baca ini berarti dia mengucapkan saya bermaksud. Saya orang yang bermaksud. Saya wala amin, nanti jadinya amin. Saya orang yang bermaksud. Saya orang yang bermaksud terhadap doa itu. Jadi dibuat asumsi kalau ada orang baca amin dengan lafaz seperti ini, maka artinya adalah saya orang yang bermaksud terhadap doa itu. Sehingga ya meskipun itu kesalahan, meleset dari arti Allahumma stajib, meleset dari arti kabulkanlah, menuju arti orang yang bermaksud, dan itu dipahami oleh Hanafiyah adalah orang yang bermaksud terhadap doa itu. Sehingga mereka tidak menilai ini sampai pada tingkatan membatalkan sholat. Nah, kemudian Hanafiyah tidak menilai batal, tapi kalau Hambali dan Maliki ini menilai batal. Kenapa dinilai batal? Karena sama dengan berbicara dalam sholat. Padahal itu bukan bagian dari bacaan sholat. Tapi kalau Syafi'iyah tidak menilai batal karena masih bisa ditoleransi, sebab ini kesalahan yang umum terjadi di masyarakat. Dan seperti di sekitar kita ini cukup banyak ya. Orang membaca amin, mimnya ditasydid. Sehingga di masjid mereka teriak amin, mimnya itu ditahan. Ya. Padahal ini termasuk di antara bentuk kesalahan dalam membaca amin. Baik. Selanjutnya, untuk bacaan amin yang salah berikutnya. Hamzah dipanjangkan, mim tidak ditasydid, dan huruf ya dibuang.
sehingga dibaca amin. Dibaca amin. Sebagian Hanafiyah membolehkan amin semacam ini, namun tidak disinggung oleh mazhab yang lain, dan yang benar ini dilarang. Ini saya kutip dari buku atau dari paper ya, yang ditulis oleh Dr. Abdullah Az-Zahim hafizahullah ta'ala dalam kitab beliau atau dalam paper beliau At-Ta'min Aqibal Fatihah Fis Shalah. Walhamdulillah. Dari sini kita bisa memahami bagaimana bentuk-bentuk bacaan amin yang salah yang ada di masyarakat ya. Yang paling sering kita lihat ada dua ya. Pertama adalah bacaan amin pendek, amin, amin, amin. Nah ini biasanya amin tahlilan. Yang ketika Pak kaum baca doa ya, kemudian jamaahnya cuman modal amin. Mereka baca aminnya pendek kayak gini. Amin, 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 amin. Nah itu salah amin. Karena ini di luar sholat ya tidak sampai membatalkan ibadah apapun. Cuman bacaan orang ini tidak sama dengan mengaminkan doanya Pak kaum. Doanya Pak imam. Sehingga dalam hal ini beliau tidak dianggap sebagai orang yang mengaminkan doa orang lain. Yang kedua, amin dalam sholat, tapi mimnya ditasydid dan ya-nya ada, sehingga dibaca tadi amin. Nah, praktek seperti ini ulama khilaf dan yang benar adalah hukumnya dilarang, ya, tidak boleh dilakukan. Namun apakah sami membatalkan ataukah tidak? Ada khilaf di antara mereka. Baik, selanjutnya kita akan melihat apa tafsir amin. Kalau kita membaca amin itu sebenarnya artinya apa? Amin termasuk doa yang tidak bisa berdiri sendiri, namun harus bergandengan dengan doa yang lain. Amin adalah permohonan doa, tapi tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus bergandengan dengan doa yang lain. Dalam bahasa Arab, kata amin termasuk isim li fi'lil amr. Kata benda yang berstatus sebagai kata kerja perintah. Disebut dengan ismu fi'lil amri atau isim li fi'lil amri. Itu kalau dalam bahasa Indonesia kita mungkin tidak nemu ya. Dalam bahasa Arab ada seperti itu. Ulama berbeda pendapat terkait makna amin. Pendapat yang masyhur adalah amin artinya Allahumma stajib. Ya Allah kabulkanlah. Kemudian pendapat yang kedua, amin adalah salah satu dari nama Allah. Sehingga ketika menurut pendapat yang kedua, saat orang itu mengucapkan amin, maka dia memanggil Allah Subhanahu wa taala. Namun pendapat yang kedua ini kurang masyhur. Al-Asfahani menukil keterangan Al-Fasawi, Abu Ali Al-Fasawi rahimahullah, arada hadzal qail fi anna fi amin dhamiran lillah li'anna ma'nahu istajib. Orang yang berpendapat bahwa amin adalah nama Allah, maksud mereka bahwa dalam kata amin ada kata ganti untuk Allah. Karena maknanya adalah istajib. Sehingga jadinya ketika mereka baca amin, ada kata ganti Allah yang disematkan di situ. Sehingga kalau dibaca lengkap, Allahumma stajib. Ini kita dapatkan dalam kitab Al-Mufradat fi Gharibil Quran yang ditulis oleh Al-Asfahani. Isinya adalah penjelasan tentang kalimat-kalimat yang asing dalam Al-Quran. Dalam arti dia tidak seperti tafsir, jadi seperti kamus Al-Quran. Al-Mufradat fi Gharib Al-Quran.
Selanjutnya, bahwa dalam setiap kata perintah tersimpan kata ganti orang kedua. Misalnya, kita mengatakan, wahai Budi, makanlah. Berarti dalam kata makanlah, terdapat kata ganti apa? Kamu. Sehingga jika kita membaca lengkap, makanlah kamu. Ya. Demikian pula ketika orang mengatakan kabulkanlah, di sana tersimpan kata ganti Allah. Sehingga jika kita baca lengkap jadinya kabulkanlah ya Allah. Dan itu hal yang ma'ruf dalam bahasa ya. Kalau kita menyuruh orang pulang, ya, kita menyuruh orang pulang. Maksudnya apa? Pulang kamu. Pasti di situ ada dhamir mustatir, kata ganti yang tersimpan, yang tersembunyi, dan asumsinya adalah kata ganti kamu. Berdiri, kita nyuruh orang berdiri. Maksudnya apa? Kamu berdiri. Makan, maksudnya kamu makan. Semua kata perintah, semua fi'il amr itu tersimpan kata ganti orang kedua. Semua fi'il amr, semua kata perintah. Nah, ada yang diistilahkan dengan dhamir mustatir. Dhamir mustatir. Kata ganti yang tersembunyi. Dan itu asumsinya takdiruhu, asumsinya adalah kamu. Kalau jamak berarti kalian. Kalau perempuan berarti kamu wanita. Asumsi dari dhamir mustatir. Ketika kita mengucapkan amin, yang artinya adalah istajib, maka di situ siapa yang diminta untuk mengabulkan? Tentu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di situ tersimpan kata ganti ya Allah. Istajib. Ya Allah, kabulkanlah. Hadirkan perasaan semacam ini jamaah sewaktu kita membaca amin, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Karena sebenarnya amin adalah doa, meskipun dia tidak bisa berdiri sendiri, tapi harus gandeng dengan doa yang lain. Sehingga kalau Anda tiba-tiba membaca amin, 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 ini kosong, tidak ada ini, nggak bisa seperti ini. Sebelumnya harus ada. Misalnya apa Pak? Allahumma rzuqni. Ya Allah, berikanlah aku rizki. Lalu kita mengucapkan amin. Semoga Anda hidupnya dikasih kebaikan oleh Allah. Kita mengucapkan amin. Sahalallahu umurakum. Amin. Sehingga amin itu pendahulunya adalah doa. Karena itu termasuk salah satu kekeliruan dalam baca amin adalah dia dibaca tanpa ada doa. Ya. Ini saya melebar sedikit, barangkali tidak ada dalam kegiatan sholat, maka tidak saya cantumkan dalam buku tafsir sholat. Jadi bagian dari kesalahan amin adalah membaca amin, baca amin sebelum didahului dengan doa. Apa ada yang seperti ini? Banyak kita jumpai. Orang sudah baca amin padahal belum ada doa. Contohnya gimana? Kita sering misalnya ada dapat info meninggalnya si A di grup WA. Begitu dapat info si A meninggal, maka yang kita lakukan apa? Ngasih ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Lalu ada salah satu anggota grup mengucapkan amin. Loh, kamu amin kenapa? Nah itu tadi ada bahasa Arab innalillahi wa inna ilaihi rajiun terus amin. Ada meme orang Indonesia kalau mendengarkan khutbah yang dibaca oleh para imam Masjidil Haram atau imam Masjid Nabawi, dia selalu mengaminkan.
Amin, 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 amin. Kenapa? Sudah doa, Pak. Taunya dari mana? Oh, itu dia baca bahasa Arab. Itu kayak Indonesia. Kalau sudah baca bahasa Arab berarti khutbah mau selesai, sudah doa. Ini khutbah kok isinya doa semua kan ya. Sehingga dia baca amin sebelum didahului dengan doa. Tapi itu meme ya. Yang real terjadi apa? Yang real terjadi. Jadi imam sedang baca muqaddimah doa. Muqaddimah doa. Ya. Tapi jamaah sudah mengaminkan. Nah, ini yang sering. Ya. Ini yang sering. Imam baru membaca muqaddimah doa, jamaah sudah mengaminkan. Ini kan nggak cocok. Ini nggak cocok. Cocoknya gimana? Muqaddimah doa itu belum ada permohonan, tapi isinya pujian dari Pak Imam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma lakal hamdu hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azami sultanik. Jamaah sudah amin, amin, amin. Yang imamnya baru membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, astaghfirullah. Jamaah sudah amin, amin. Nanti dulu. Belum waktunya. Ini baru muqaddimah doa. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladzi lam yalid wa lam yulad. Jamaah sudah amin, amin. Belum apa-apa sudah amin. Seringnya kan kayak gitu ya. Nah, itu amin di tempat yang salah karena tidak ada doa sebelumnya. Padahal isinya ini baru sifatnya muqaddimah doa. Kadang juga misalnya imam baru baca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jamaahnya sudah amin, amin, amin. Dan itu termasuk di antara kekeliruan ya. Makanya amin itu harus di titik yang benar. Ada titik amin. Ada titik amin. Nah, titik amin itu berarti di penghujung penggalan doa. Sehingga kalau penggalannya panjang, ya nanti tunggu dulu sampai selesai penggalan doa. Misalnya orang berdoa, dia memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dihilangkan wabah corona. Ya, misalnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma inna na'udzubika minal waba. Baru kalimat Allahumma inna na'udzubika, jamaahnya sudah membaca amin. Tunggu dulu sampai selesai minal waba misalnya. Baru silahkan baca amin. Sehingga harus tepat titik amin. Cuman prediksi kami ya, kenapa orang melakukan kesalahan semacam ini sehingga dia baca amin hanya pokoknya yang penting kalau dengar doa langsung diaminkan. Kemungkinannya adalah karena mereka tidak paham dengan isi doa yang dibaca oleh imam. Dan di samping itu ya, mereka nggak ngerti bahasa Arab. Sehingga imam ini baca doa apa, nggak tahu. Ya. Padahal bisa jadi imam itu membaca doa untuk kepentingan pribadi. Saya pernah melihat atau mendengar imam membaca doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jamaahnya mengaminkan. Sehingga imam berdoa untuk kepentingan pribadi, tapi jamaahnya mengaminkan. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Dan insya Allah pada pertemuan yang berikutnya kita akan membaca tentang khilaf
para ulama terkait apakah makmum perlu membaca Al-Fatihah ataukah tidak. Insya Allah akan kita kupas di pertemuan berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.